Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajalamsyah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai literasi finansial. Khususnya itu pentingnya literasi finansial untuk siswa sekolah dasar. Literasi finansial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami uang, mengatur uang, dan mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa literasi keuangan terdiri dari 3 aspek utama, yaitu pengetahuan tentang keuangan, sikap keuangan yang baik, dan perilaku keuangan yang bijak. Ketiga aspek ini membuat anak-anak tidak hanya mengetahui apa itu uang, tetapi juga paham cara menggunakannya dan bertanggung jawab dengan pilihan yang mereka buat. Dengan mengenalkan literasi finansial sejak dini, anak-anak mampu pertama, belajar menjadi lebih mandiri dan disiplin. Yang kedua, mulai membangun kebiasaan baik seperti menabung dan membuat rencana sederhana. Yang ketiga, mampu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Yang keempat, mengurangi kebiasaan konsumtif yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila, terutama pada profil mandiri dan juga bernalar kritis. Adapun konsep dasar mengenai pengertian dan fungsi uang. Anak-anak perlu memahami bahwa uang bukan hanya alat untuk membeli sesuatu, tetapi juga berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran. Pemahaman dasar ini penting untuk membangun pola pikir pengelolaan uang yang benar sejak awal. Adapun juga yaitu perbedaan kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan merupakan hal-hal yang wajib dipenuhi seperti makan, alat sandang pangan, sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang sifatnya tambahan, misalnya mainan atau jajan yang berlebihan. Dengan memahami perbedaan antara kebutuhan juga keinginan, anak-anak bisa belajar mengontrol perilaku konsumtif mereka. Selanjutnya itu pentingnya menabung. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tapi juga melatih disiplin, kesabaran, dan kemampuan merencanakan tujuan mereka. Misalnya, menabung untuk membeli buku atau alat tulis yang mereka inginkan. Yang selanjutnya itu cara mengelola uang sederhana. Anak-anak diajarkan belajar mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, membuat anggaran, dan menentukan tujuan finansial. Nah, bagaimana cara mengerjakannya di SD? Dalam pembelajaran literasi finansial di SD, ada beberapa model yang cocok. Yang pertama itu project based learning. Contohnya yaitu anak-anak membuat atau menjalankan project seperti toko mini. Nah, di situ anak-anak belajar langsung dan juga sambil praktek. Yang kedua ada contextual teaching and learning, yaitu guru mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu role playing atau simulasi. Nah, di sini anak-anak bisa bermain peran sebagai penjual ataupun pembeli. Melalui kegiatan ini, mereka belajar tentang transaksi dan nilai kejujuran. Nah, dan yang terakhir yaitu cooperative learning. Siswa bekerja dalam kelompok membuat rencana menabung ataupun memecahkan masalah sederhana terkait uang. Nah, ada beberapa contoh kegiatan sederhana untuk pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu mengisi lomba kerja untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, membuat pojok tabungan kelas. Yang ketiga, menulis jurnal keuangan sederhana. Dan yang terakhir yaitu melakukan simulasi jual beli. Nah, tentu penerapan literasi finansial tidak lepas dari tantangan, mulai dari kebiasaan konsumtif yang berlebihan, kurangnya pendampingan orang tua, sampai minimnya media pembelajaran. Nah, pasti ada solusinya. Yang pertama,
membuat aktivitas pembelajaran yang menarik. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam kegiatan menabung. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan literasi finansial ke dalam profil pelajar Pancasila dan mata pelajaran yang lainnya. Begitu, maka dari itu, dari materi pemaparan tersebut, bisa disimpulkan literasi finansial merupakan keterampilan dasar yang sangat bermanfaat bila ditanamkan sejak dini. Dengan membiasakan anak mengelola uang, menabung, membuat keputusan yang bijak, dan memahami konsep keuangan sederhana, mereka akan tumbuh secara individu yang mandiri, hemat, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kata yang tidak enak. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.